Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Kang Sirot semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Allah mudahkan setiap urusan dunia dan urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan sahabat-sahabat semuanya, semoga hari ini dan seterusnya rezekinya senantiasa berlimpah dan berkah, kemudian ketakwaannya semakin bertambah, segala urusan dunia dan akhiratnya Allah permudah, dan juga semoga kita semua dimudahkan untuk berziarah ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Kang Sirot semuanya, coba perhatikan ini adalah gambar apa? Itu adalah rumah ya, Masya Allah adem banget ya. Halamannya ada pepohonan, kemudian rerumputan, dan rumahnya Masya Allah sederhana tapi estetik. Tapi yang lebih penting lagi adalah kenyamanan. Teman-teman sekalian, barangkali di antara teman-teman semuanya belum memiliki rumah saat ini, atau masih dalam kondisi jadi kontraktor. Kontraktor itu artinya masih ngontrak ya, atau masih sewa rumah. Gak apa-apa, itu tidak buruk kok ya, bukan aib ya. Sewa rumah kadangkala bagi sebagian orang itu lebih menghemat daripada kita bikin rumah yang baru. Bayangkan ya, bikin rumah yang baru itu nggak cukup 100-200, apalagi keluarganya banyak ya, anaknya 3, kemudian istrinya, pembantunya, atau punya cita-cita rumahnya 2 lantai, tentunya butuh uang yang miliaran. Akan tetapi teman-teman sekalian, saya ingin berbagi ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ingin berbagi tentang salah satu doa, yang mana doa ini dikhususkan untuk agar ya kita semuanya dimudahkan oleh Allah memiliki rumah. Masya Allah. Apa itu doanya? Tidak usah panjang lebar ya. Doanya adalah doa Nabi Nuh alaihi salam. Doa Nabi Nuh ini terungkap di dalam surah Al-Mu'minun ayat 28. Bunyinya, Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Saya ulang ya. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Itu doanya. Bagaimana cara mengamalkannya? Amalkanlah setiap selesai sholat fardu isya. Selesai sholat isya, teman-teman duduk tenang ya, tarik nafas yang dalam, tenangkan hati, pikiran, dan fokus. Lalu kirim Fatihah kepada Rasulullah, para sahabat, keluarganya, juga kepada para malaikatnya Allah, dan kepada para waliullah, terkhusus kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terutama kepada ibu dan bapak kita yang sudah meninggal dunia, juga kepada kaum muslimin muslimat yang sudah tiada. Dan terkhusus kirim Fatihah buat saya ya. Kirim Fatihah buat saya ya, saya mohon. Kemudian teman-teman memohon kepada Allah, semoga ya Allah dengan zikir ini, zikir Nabi Nuh ini, Engkau memudahkan saya memiliki rumah. Bacalah zikirnya, Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin sebanyak 100 kali. Dawamkan, istiqomahkan terus menerus setelah sholat isya 100 kali.
Kang Siraj, apa arti dari zikir tersebut? Baik, artinya Rabbi, wahai Tuhanku, anzilni, tempatkanlah aku, mungzalan mubaraka, di tempat yang penuh berkah, di tempat yang penuh berkah. Wa anta khairul mungzilin, dan engkau sebaik-baik zat yang maha menempatkan hambanya di tempat yang penuh berkah. Begitu ya. Jadi nanti teman-teman, kita memohon bukan hanya punya rumah, tetapi rumahnya di lingkungan yang adem ayem, gemah ripah, loh jinawi. Seperti itu. Penuh keberkahan. Tetangganya baik ya. Kemudian lingkungannya baik, sangat mendukung buat pertumbuhan anak kita, akhlak anak-anak kita. Nah itu kan impian ya. Oleh karenanya doa Nabi Nuh ini teman-teman baca, dawamkan. Kisahnya di balik doa ini teman-teman pasti tahu ya. Nabi Nuh itu ketika berdakwah terhadap kaumnya untuk menyerukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya sebagian saja yang beriman. Sedikit dari kaumnya yang beriman, ya. Dikabarkan menurut riwayat ada 12 orang yang beriman. Kemudian dari orang-orang yang beriman ini Allah perintahkan Nabi Nuh untuk menyelamatkan mereka. Dan sayangnya dari pihak keluarga Nabi Nuh tidak ada yang beriman. Bahkan orang yang dicintainya pun tidak ada yang beriman. Ya, Nabi Nuh punya istri, istrinya tidak beriman. Punya anak, anaknya tidak beriman. Ya, namanya Kanaan. Bahkan diabadikan di dalam surah Hud ya, ketika Nabi Nuh disuruh oleh Allah untuk membuat bahtera yang besar, ditertawakan oleh kaumnya termasuk oleh keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kenapa ditertawakan? Bagaimana bisa di padang gurun pasir membuat bahtera? Airnya di mana? Begitu kan jadi lucu ya. Tetapi karena Nabi Nuh ini mendapat titah dari Allah, Nabi Nuh nurut membuat bahtera tersebut. Sampai bahtera itu selesai, Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa kaumnya dan juga binatang-binatang, hewan-hewan untuk dibawa. Dan sepasang-sepasang, gajah sepasang, ayam sepasang, singa sepasang, anjing, kucing sepasang-sepasang. Bayangkan ya betapa besarnya bahtera Nabi Nuh tersebut ya. Semua hewan-hewan di dunia ya yang sepasang-sepasang itu diangkut semua. Nah, teman-teman sekalian, akhirnya setelah masuk, Masya Allah, turunlah air hujan dari langit sangat deras. Bukan hanya air hujan dari langit, bahkan air muncul dari dalam tanah sangat besar sekali. Dan pada akhirnya air itu semakin besar, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, dan bahtera Nabi Nuh akhirnya melayang di atas air. Nabi Nuh karena sayang kepada keluarga dan anaknya, kepada istri dan anaknya, ia melihat putranya Kanaan tenggelam ya, tenggelam, meronta-ronta, minta tolong. Ya, minta tolong. Nabi Nuh akhirnya menghampiri anaknya ya, masih di bahtera. Di atas bahtera Nabi Nuh berteriak, "Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin." Wahai anakku, sini sama ayah berlayar. Jangan menjadi orang-orang kafir. Jangan menjadi bagian dari orang-orang kafir. Bagaimana jawab Kanaan?
Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Enggak, katanya, aku akan naik gunung yang lebih tinggi agar aku bisa selamat dari air ini. Aduh, ini udah disayang tapi malah membangkang. Akhirnya tenggelam, mati semua. Kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah mati semua. Lama, menurut riwayat ada 40 hari ya berlayarnya Nabi Nuh. Di situ Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkanlah kami di tempat yang penuh berkah, di tempat yang penuh berkah, karena Engkau adalah sebaik-baik zat, sebaik-baik Tuhan yang akan menempatkan kami di tempat yang paling baik. Teman-teman sekalian, akhirnya bahtera Nabi Nuh ya tersangkut di sebuah gunung ya, biwadin ya, tersangkut di sebuah gunung. Nah, ini dibahasakan di dalam surat Hud itu ayat 44, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudhiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'da lil qaumil zalimin. Allah memerintahkan kepada tanah untuk berhenti ya, tidak mengeluarkan air. Juga memerintahkan kepada langit, cukup ya, jangan hujan lagi. Akhirnya airnya surut dan semua urusan Allah telah selesai, yaitu menenggelamkan orang-orang kafir, dan perahunya Nabi Nuh itu berlabuh di Judi ya, Judi. Ya, saya tidak tahu Judi ini di mana. Ya, nanti teman-teman buka tafsirnya. Itulah teman-teman sekalian kisah di balik zikir atau doa Nabi Nuh alaihi salam. Semoga teman-teman sekalian tahun ini ya segera mendapatkan rumah impian. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.